Lisheba. Hai Sia. Lisheba kenapa melamun? Apa yang lagi dipikirin? Oh, ini loh Miss Sia. Lisheba lagi pikirin tentang yang chapel program minggu lalu. Kan chapel programnya temanya itu tentang percaya kepada pimpinan Tuhan. Nah, Lisheba nggak ngerti. Oh gitu. Nah, Lisheba, Miss Via mau tanya deh, apakah Lisheba sudah bisa menyetrika atau belum? Belum sih, tapi Mami bilang nanti Lisheba satu saat harus belajar, terus Mami bakal bantuin. Nah, itu Mami sedang mengajarkan Elisheba untuk mengikuti tuntunan dari Mami agar Elisheba bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi. Nah, dengan apa yang Elisheba lakukan juga di kehidupan Elisheba sehari-hari, di setiap harinya. Nah, Elisheba juga harus belajar untuk mengikuti tuntunan Tuhan itu sendiri agar Tuhan itu bisa membantu Elisheba untuk melakukan sesuatu. Oh, begitu ya Miss Via. Nah, sekarang udah ngerti. Berarti artinya percaya pada pimpinan Tuhan itu kayak gini ya. Kayak kalau kita mau melakukan sesuatu terus kita mengikuti pimpinan Tuhan, kita bisa melakukannya. Betul, seperti yang ada di dalam kisah Alkitab Elisheba. Kalau Elisheba pernah dengar, ada satu kisah Alkitab mengenai murid-murid yang mengikuti tuntunan Tuhan dan membawa mereka bisa berjalan di atas air loh Elisheba bersama-sama. Nah, maka dari itu kita sama-sama yuk menyaksikan kisah itu di dalam Mesbah Cilik. Tahukah engkau cara berenang? Bisakah engkau tetap di atas air? Pada zaman dulu, Yesus menjaga Petrus mencoba berjalan di atas air. Saya masih tidak percaya apa yang terjadi pada hari ini, kata Petrus menggelengkan kepalanya. Dia ingat bagaimana Yesus sudah memberi makan begitu banyak orang pada hari itu. Hanya dari beberapa ketul roti dan sedikit ikan, katanya berseru. Dan Yesus memberi makan ribuan orang dan jauh lebih dari cukup. Peristiwa itu mengagumkan, tambah Yohanes. Tetapi pada petang itu, Yesus menyuruh murid-murid itu pergi. Pergilah duluan, kata Yesus. Pergilah ke seberang danau. Dan dia sudah pergi ke sebuah tempat yang tenang untuk berdoa. Di atas danau, awan yang gelap mulai merata di langit. Angin yang meniup gelombang dengan ganasnya menerpa perahu nelayan itu. Para nelayan yang berpengalaman itu terus mendayung. Mereka mati-matian mendayung. Tetapi angin ribut lebih kuat daripada mereka. Badai terus mengamuk hingga malam hari. Walau demikian, murid-murid itu terus mendayung meninggalkan pantai. Yesus melihat pergumulan mereka. Angin mendorong gelombang semakin tinggi, dan Yesus memutuskan untuk pergi melihat mereka. Tiba-tiba, murid-murid itu melihat seseorang datang ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Lihat itu, ada hantu!" teriak mereka. "Seseorang berjalan di atas air." Itu menakutkan mereka melihat orang berjalan di atas gelombang seakan di atas tanah. "Jangan takut," kata suara yang dikenal. "Ini aku, Yesus." Kemudian Petrus berseru, "Jika itu memang engkau, suruhlah aku berjalan datang kepadamu di atas air." "Datanglah." Dia tersenyum memberi dorongan sementara Petrus melangkahkan kakinya dari perahu. Sambil melihat kepada Yesus, Petrus mulai berjalan di atas air. Dia melangkah beberapa kali. Kemudian dia alihkan matanya dari Yesus dan melihat ke belakang kepada murid-murid itu.
Pasti dia sudah berpikir, "Hai, lihat kepada saya. Yakinkah kalian saya berjalan di atas air?" Setelah dia mulai melihat kembali ke arah Yesus, dia melihat gelombang-gelombang yang sangat besar. Dia merasakan angin yang kuat. Dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Segera keberanian Petrus sirna. "Yesus!" dia berteriak, "Selamatkan aku!" Bahkan waktu Petrus mulai tenggelam, lengan kuat Yesus diulurkan kepadanya. Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. "Mengapa engkau kehilangan iman?" Yesus bertanya. "Engkau hanya perlu memandang kepadaku." Dia rangkul Petrus yang kini sudah tenang dan mereka naik ke perahu. Segera setelah Yesus naik ke perahu, angin reda dan gelombang pun berhenti. Dan perahu nelayan yang kecil itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Kini, Yesus berkata kepada kita, "Pandanglah kepadaku, di sini aku untuk menyelamatkanmu. Engkau tidak dapat melakukannya oleh dirimu sendiri, tetapi jangan khawatir, aku dapat menyelamatkanmu. Percaya saja kepadaku." Halo, selamat sore sahabat Cilik Hope Channel. Bertemu lagi dengan Miss Dian dan ada Keisha di sini. Halo sahabat cilik, hari ini kami akan belajar sesuatu yang penting sekali, yaitu iman. Iman, apa itu iman, Keisha? Oke sahabat cilik di rumah, hari ini kita mau belajar tentang iman. Tahu nggak apa itu iman? Iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, ya. Jadi kira-kira apakah seperti iman itu udara? Ya, udara. Apakah teman-teman di rumah bisa melihat udara? Keisha bisa lihat nggak udara? Tidak. Tidak bisa. Tetapi bisa nggak kita rasakan udaranya? Bisa. Bisa. Seperti apa contohnya, Keisha? Kalau kita bernafas, jadi kita tidak bisa melihat udara, tapi bisa merasakan dengan kita bernafas. Seperti itulah iman kita. Walaupun kita tidak bisa lihat Tuhan Yesus, tetapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus di kehidupan kita. Untuk melanjutkan ini, mari kita membuat eksperimennya. Itu ada balon, minyak makan, dan tusuk gigi. Oke, jadi ini ada 2 balon di sini. Ada minyak dan juga tusuk gigi. Kita mau buat apa, Keisha? Nah, yang pertama, apa yang kita harus buat? Nah, ini balon, dua-duanya belum dilumuri dengan minyak ya. Oke, mari kita lihat yang pertama ya. Miss Dian mau tusuk ini balon yang nggak dilumuri minyak. Oke, kita lihat ya. Dia pecah atau enggak ya? Pecah teman-teman, coba lihat. Nah, sekarang kita coba eksperimen yang satunya. Oke, Miss Dian ambil minyak ya. Miss Dian taruh minyak di balon yang ini. Oke, sedikit saja minyaknya. Kita lihat apa yang terjadi di saat balonnya kita taruh minyak ya, sedikit saja. Oke, coba Keisha ditusuk ke balonnya. Kita lihat apa yang terjadi. Pelan. Oh, ternyata dia pecah. Tapi tidak mengapa ya, tidak apa-apa. Jadi terkadang Keisha di kehidupan kita, di saat kita merasa takut atau merasa bimbang, Tuhan Yesus selalu ada dengan kita. Walaupun Tuhan Yesus tidak terlihat, tetapi karena kita punya iman, kita tidak akan takut lagi. Jadi, Keisha, apa yang Keisha mau bilang untuk teman-teman Hope Channel di rumah? Kesimpulannya adalah jika kita memandang kepada Yesus terus, kita akan merasa aman. Dan iman Yesus adalah kunci untuk selesaikan semua masalah.
Betul sekali. Jadi, sahabat cilik di rumah, jangan lupa supaya kita selalu memelihara iman kepada Yesus dan jangan perlu takut. Oke, sahabat cilik, demikian dari kita. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Wow, Sobat Misbah Cilik, aku baru belajar lagi satu hal penting dari ceritai mengenai Petrus yang berjalan di atas air, yaitu iman. Iman adalah percaya pada sesuatu yang baik, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Iman memberi kita suatu kekuatan. Ketika kita percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, kita akan merasa lebih tenang. Ketika pikiran kita tenang, tubuh kita juga merasa jauh lebih baik loh. Kita jadi tidak mudah cemas dan stres. Coba bayangkan, ketika kita merasa sakit atau khawatir, iman bisa membuat kita merasa lebih kuat. Kita bisa berdoa dan berharap untuk kesehatan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa kita akan sembuh dan merasa lebih baik. Selain itu, iman juga membantu kita
agar bisa bersikap positif. Ketika kita percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu, kita lebih bersemangat untuk mencoba. Ini sangat baik loh untuk kesehatan mental kita. Mari kita coba beberapa tips. Pertama, luangkan waktu untuk berdoa atau bermeditasi. Kedua, berbicaralah positif pada diri sendiri dan katakan, "Aku bisa." Ini membuat kita merasa lebih tenang dan fokus. Ingat, iman adalah kekuatan yang membantu kita. Ketika kita percaya, kita bisa menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita jauh lebih baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi dengan tips kesehatan tubuh dan pikiran di episode selanjutnya. Bye-bye! Hi kids, welcome to Wise Words with Pastor Johannes. Today, we're going to talk about faith. Faith is spelled F-A-I-T-H. Faith. Faith means trusting in God, even when we can't see what will happen in our future. Today, I want to share with you a story about faith from the Bible. David was a young shepherd boy, and Goliath was a huge, giant soldier. And even though David was smaller, he had faith that God would help him defeat Goliath. David trusted God and used his slingshot and won the battle. You know, my favorite part of that story is he picked up 5 rocks because the tradition goes that Goliath had 4 brothers. So he had faith that he could defeat Goliath and his brothers. So faith means trusting God, even when things seem impossible. This week, I want you to ask one of your parents to blindfold you and to lead you around the room safely. This is like faith because you have to listen to your parents and to trust your parents even though you can't see where you're going. This is just like how we trust in God. See, faith is important because the Bible says in Hebrew 11 verse 1 says, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Faith helps us believe in God's promises. And so remember, faith means trusting in God's plan even when we can't see what will happen. So thank you for listening. Have a good week, and remember, Jesus loves you and so do I. God bless. Bye-bye. Halo pemirsa Mesbah Cilik yang dicintai dan mencintai Tuhan Yesus. Episode kali ini, mari kita belajar bersama-sama bagaimana mengajarkan anak untuk memiliki faith atau iman kepada Tuhan Yesus. Nah, faith itu bisa diajarkan sejak dini. Nah, yang pertama, mari kita ajarkan kepada anak-anak melalui berdoa bersama. Ajak anak berdoa setiap hari, misalnya sebelum tidur atau ketika mereka mau makan. Dengan berdoa, anak-anak akan percaya kepada Tuhan dan mengandalkannya di dalam segala hal. Yang kemudian, mari kita ceritakan kisah-kisah iman. Contohnya, Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar. Dan cerita tentang Musa ketika dia membelah Laut Merah. Cerita ini dapat menginspirasi anak untuk memahami kekuatan iman. Dan yang terakhir, mari kita menunjukkan dengan tindakan kita. Jadilah contoh dalam mempraktekkan kehidupan yang penuh iman kepada Tuhan Yesus. Sehari-hari, di saat kita menghadapi kesulitan, mari kita tunjukkan bagaimana kita tetap tenang dan percaya bahwa
Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan. Mengajarkan iman berarti membantu anak untuk membangun kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menjaga dan membimbing anak-anak. Terima kasih banyak sudah mengikuti kesimpulan di episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode yang selanjutnya. Bye-bye. Kamu percaya nggak kalau Miss Evi bisa ajarin kamu matematika? Iya, karena Miss Evi jarang berbohong. Tentu saja karena Miss adalah guru. Bisa, karena Miss yang ngajar math online. Bisa, Miss. Saya Miss pintar. Biasanya, kalau kamu kesusahan, kepada siapa kamu meminta bantuan? Terkadang kepada orang tua, tapi terkadang kepada Tuhan Yesus. Semua orang, karena mereka yang sering membantu. Kadang-kadang kakak abang, kadang-kadang orang tua, Miss. Sama mami atau papi atau orang tua lain. Siapa orang yang paling kamu percaya bisa melakukan apa aja? Tuhan, Miss. Soalnya Tuhan selalu membantu aku, Miss. Tuhan, karena Dia Bapa di surga. Tentu saja Tuhan Yesus. Tuhan karena Dia yang membuat semuanya. Apakah kamu tahu apa itu iman? Tidak, Miss. Belum belajar. Kurang tahu, Miss. Nggak ngerti, Miss. Karena jarang dengar. Kurang tahu, Miss.